kita semua. Dan selamat pagi juga untuk Pak Yopi dan semua yang boleh ambil bagian dalam ibadah hari ini. Saya mengundang semua untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau kembali menikmati kehadiran Dia, menikmati kebaikan Dia, menikmati kemuliaannya, menikmati keagungannya, menikmati kebesarannya, dan menikmati setiap perbuatan ajaib yang Dia kerjakan bagi hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Satu pujian berkata bahwa aku mau memberi kemuliaan dan hormat bagimu ya Tuhan. Aku mau mengangkat suaraku bagi Engkau, mengagungkan Engkau, karena aku tahu bahwa Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib. Kita akan angkat pujian ini menjadi doa kita dan keyakinan kita di hadapan Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, saya undang semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, tiada Allah
Allah seperti Engkau. Dan saat ini kami mau datang kepada Engkau dengan seluruh keberadaan kami. Minta dengan hormat Pendeta Saud boleh membuka kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Seperti pujian yang kami naikkan bahwa tiada seperti Engkau Tuhan, hanya Tuhan Yesuslah yang datang ke dunia untuk menjadi manusia, untuk menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, segala syukur kami panjatkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pada saat ini berkati kami satu persatu pada saat ini. Yang ingin datang kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan kami serahkan ibadah ini. Dari pertama, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan juga yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jalai kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Pak Saud. Tentu sukacita kita tidak menjadi terganggu ya ketika kita datang ibadah. Saat ini kebetulan tim musiknya belum lengkap gitu ya, tapi saya percaya bahwa sukacita kita tidak ditentukan oleh apapun. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersuka, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bergembira karena kita tahu bahwa Dia selalu hadir bagi kita. Kita akan angkat pujian masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Apa yang engkau syukuri hari ini, itu menjadi bagian yang kita boleh bawa kepada Tuhan ya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Amin. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Silahkan duduk kembali. Ya,
baru kali ini ya saya menyanyi, ya kita menyanyi hanya diiringi oleh drum dan itu keren banget. Ya, kita bisa lain daripada yang lain dan ini menjadi bagian yang apa ya? Tentu sesuatu yang spesial ya. Ya. Nah, ada banyak hal di dalam kehidupan kita. Kita itu baru percaya kepada Tuhan ketika apa yang kita harapkan itu terkabul. Kadang-kala kita percaya ketika apa yang kita doakan itu menjadi nyata. Kita itu percaya ketika kita melihat ya. Tapi firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita angkat pujian ini ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Amin. Jalan yang penuh dengan damai sejahtera senantiasa. Dan itu menjadi keyakinan kita bahwa ketika kita menikmati hikmatnya Tuhan, kebaikan Tuhan, tentu kita akan selalu hidup di dalam sukacitanya. Hari ini saya juga memberikan kesempatan buat kita semua mungkin mau menyaksikan kisah-kisah keseharian, kisah-kisah bagaimana perjalanan masa hidup kita yang Tuhan hadirkan dan kita mau sama-sama menyaksikan ya. Dan tentu itu akan terus menjadi bagian yang akan saling menguatkan kita satu dengan yang lainnya. Adakah? Ya mungkin mah. Boleh. Oke, Pak Yopi, silakan Pak. Ya, bersyukur ya karena hari ini kan peristiwa besar dalam sejarah ya. Jadi Tuhan Yesus naiklah. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita lihat bagaimana pergumulan setelah 40 hari, berarti kita tinggal tunggu 10 hari lagi, setelah itu Roh Kudus turun. Kalau kita ikut fakta sejarah. Nah, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Amin. Yang kedua, saya dan Yani sebenarnya bersyukur karena bulan ini kami akan 54 tahun. Wow. Jadi
Ibu Ade sabar Bu ya. Ibu Ade 2, masih kurang 52 lagi Bu. Sabar Bu. Jadi perjuangannya berat Bu, tapi enggak lah. Yang penting kita bisa melewati hidup dengan kesetiaan. Yang kedua, bagaimana anugerah Tuhan itu menjaga kita dan mengayomi kita. Nah, saya ingat ini pada waktu Pahit 50, kami itu 25 tahun. Ya, dan bisa dirayakan bersama. Papi berapa, 50 berapa? Iya, Papi 50, kita 25. Bukan, Papi 50 berapa? 56? Nggak tahu, lupa. Ya, artinya Pahit sudah tidak ada, kan dia orang tua kami yang mengasihi. Itu sebabnya kita tetap setia dan melewati hidup day by day lah, dari hari ke hari. Mungkin itu saja. Jika sebentar saya menyampaikan firman Tuhan, sebenarnya ini peristiwa akbar. Kenapa? Karena hari ini pas Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi kita berterima kasih sama Tuhan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Yopi. Iya ya, 54 tahun perjalanan yang panjang, lebih tua dari usia saya. Tapi artinya itu menjadi bagian kita diperlihatkan oleh Tuhan bahwa penyertaan Tuhan itu bukan hanya untuk 1-2 tahun, tetapi bahkan sampai tahun-tahun, puluhan tahun ya, puluhan tahun. Dan Bapak dan Ibu boleh melewati itu, bukan masa yang mudah, tetapi kita tahu bahwa Tuhan yang membuat semuanya itu bisa dilalui. Terima kasih Pak Yopi untuk kesaksiannya, boleh menguatkan kita ya buat kita semua. Kita tahu bahwa apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita itu bukan hal yang biasa. Jadi rasanya kalau untuk kita tidak setia, rasanya sayang sekali gitu ya, rasanya rugi sekali gitu ya. Karena apa? Karena apa yang dia kerjakan itu sesuatu yang membuat kita hidup sampai saat ini. Mengikut Yesus, biarkan itu menjadi keputusan kita. Mengikut Yesus, biarkan itu menjadi bagian yang akan kita pegang, karena dia satu-satunya Tuhan yang hidup, dia satu-satunya Tuhan yang benar. Kita akan angkat pujian ini, mengikut Yesus itu keputusanku. Ya, keputusan saya mengikut Yesus, kita semua tentu punya hal yang sama. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar,
ku tak ingkar. Ada yang mau kembali menyaksikan kebaikan Tuhan? Ya, ya. Hari ini saya senang sekali melihat Pak Nelson sudah boleh bersama-sama dengan kita, ya. Pergumulan dengan banyak hal ya Pak Nelson, tapi luar biasa Tuhan boleh pulihkan dan semuanya gitu ya, bisa berjalan dengan kembali lancar. Kemarin itu saya jalan gitu ya, pergi sama Welly, kemudian ketika di sekali waktu kan kita tuh cari pergi lewat daerah-daerah yang kampung gitulah ya, yang kampung yang banyak sawah dan semuanya. Ketika sedang berjalan asik ngobrol gitu ya, tiba-tiba kami dikagetkan ada 3 anak kecil gitu ya, tapi kan kita tidak ngebut gitu, ada anak kecil yang keluar dari rumahnya gitu ya. Kita pikir ada apa, tiba-tiba terus dia bilang gini, oh my god gitu ya. Kita kaget, Welly juga kaget. Saya bilang kenapa, itu teh ke kita atau bukan gitu ya, tapi nggak ada yang lain gitu ya. Oh my god, terus dia sambil gini-gini, terus dia bilang apa gitu ya, terus saya bingung kenapa anak itu gitu tuh. Welly dengan santainya dia kasih tangan tos, dia kayak seneng lihat apa, saya bingung ada apa gitu ya. Dia bukan artis, bukan apa. Ternyata baru disadari bahwa ketika perjalanan itu kan panas. Jadi dia itu pakai kacamata yang memang tertutup semua gitu ya, untuk naik motor yang kayak robot gitu. Jadi mungkin buat anak-anak itu seperti apa ya? Power Ranger kali ya, kan pakai helm gitu, semua kita di jalan itu tertawa luar biasa gitu ya. Tapi di situ saya ngelihat bahwa ketika anak itu melihat sesuatu yang exciting dan amazing buat dia, mungkin ya buat kita teh apa gitu ya, itu sesuatu ekspresinya tuh sampai saya berjalan sampai kepalanya gitu gitu ya. Saya memikirkan kembali betapa ketika kita melihat amazingnya Tuhan dalam hidup kita, ketika kita melihat betapa luar biasanya Allah yang mengerjakan sesuatu yang mungkin nggak pernah kepikir gitu ya, tiba-tiba wow gitu ya. Bisakah kita punya ekspresi seperti anak kecil ini yang oh my god gitu, sampai seperti itu. Bagaimana bisakah kita mengekspresikan sukacita kita dan rasa syukur kita, atau rasa hormat kita, rasa kekaguman kita kepada Dia, Allah yang tidak pernah berubah. Dan saya selalu kagum dan saya selalu menikmati ketika saya meyakini bahwa hidup saya ada di dalam kebaikannya Tuhan. Hidup saya ada di dalam tangannya Tuhan. Hidup saya ada di dalam pikirannya Tuhan. Oh, itu luar biasa. Ketika saya menyadari bahwa saya orang yang selalu dipikirkan Tuhan. Tentu bukan hanya saya, tetapi kita semua. Ketika kita menyadari bahwa kita ada di dalam hatinya Tuhan, tidak perlu diragukan lagi. Kalau kita ada di dalam hatinya Tuhan, tidak perlu takut lagi. Kalau kita ada di dalam hatinya Tuhan, tentu kita tidak perlu menjadi cemas lagi. Kenapa? Karena Dia yang memikirkan hidup kita. Kita akan angkat satu pujian ini. Aku di tanganmu Tuhan, aku di hatimu, aku di pikiranmu, aku di rencanamu, dan aku tidak pernah sendiri. Jangan pernah merasa sendiri, karena Dia selalu hadir di dalam hidup kita. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadikan pujian ini, kata-kata dalam pujian ini sebagai satu kebahagiaan kita, karena kita ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Terima kasih Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiran
rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi kita akan angkat pujian ini. Ku di tanganmu, benar Tuhan. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Saya serahkan kepada Pendeta Yopi untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, silakan Pak Yopi. Saya sudah kasih khotbah saya. Tolong diputar saja. Ya, sebelum diputar kita akan berdoa dulu ya. Bapak kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan dari Pendeta Yopi. Kami boleh mendengarkan apa yang harus kami dengarkan. Bantu kami Tuhan untuk kami bisa memahami setiap kebenaran firman Tuhan dan menjadikan itu memperkaya iman kami untuk terus naik level. Berkati kebenaran firman Tuhan hari ini, berkati kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Bukannya berdoa dulu, Bapak. Langsung. Bagaimana keadaan Anda pada pagi ini? Kita bersyukur untuk apa yang Dia sudah kerjakan dalam hidup Anda dan saya. Dan tentunya banyak hal yang kita hadapi. Tetapi kita percaya bahwa berjalan bersama dengan Yesus tentunya ada banyak hal yang mungkin hari ini saya tidak mengerti. Tetapi yang pasti saya akan tahu. Karena saya yakin bahwa setiap pengalaman, sekalipun itu pengalaman yang paling buruk sekalipun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, bagaimana situasi Anda? Tentu pagi ini, ya tanpa kita sadari, usia yang lanjut, tubuh yang mulai lemah karena pertambahan usia kita sendiri. Tetapi saya yakin bahwa kekuatan yang ada di dalam Anda, kekuatan itulah yang akan memberi penghiburan buat saudara, sekalipun Anda mengalami atau menjalani fase-fase yang sangat berat. Nah, apakah Alkitab ada di tangan Anda? Nah, kalau Alkitab ada di tangan Anda, mari kita membukanya dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Dan pada pagi ini saya akan membahas khususnya tentang kenaikan Tuhan Yesus. Setelah 40 hari fase kehadirannya di bumi setelah kebangkitannya, maka hari ke-40 Dia naik ke surga. Nah, untuk itu bukalah Alkitab Anda. Dan saya akan membahasnya dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama
Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-51, ada sebuah catatan yang menarik dilaporkan oleh penulis yang sama, dan nanti saya akan menjelaskan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, yaitu dicatat oleh penulisnya, Tabib Lukas, yang berbunyi demikian. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Nah, inilah akhir dari kehadiran Tuhan Yesus ketika dia berada di bumi ini. Percakapan dengan murid, perpisahan dengan murid, dan mengakhiri seluruh fase kehadirannya. Apakah dia hadir dalam wujud manusia, dalam inkarnasinya, dia membatasi dirinya ketika dia mengambil tubuh manusia, dan sekarang setelah dia bangkit, dia menggunakan tubuh yang berbeda dari tubuh sebelumnya, sebelum dia mati dan bangkit. Ada perjumpaan-perjumpaan yang memang tidak dicatat begitu banyak. Kurang lebih ada 7 kali perjumpaan antara pribadi yang besar ini dengan para muridnya. Dan kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21, disitulah perjumpaan atau percakapan akhir antara Tuhan Yesus dengan 7 orang murid, tetapi 2 di antaranya tidak disebut namanya. Tetapi setidaknya ada tokoh atau pribadi-pribadi yang selalu akrab dengan dia, dan salah satunya adalah percakapan yang paling dalam antara dia dengan Rasul Petrus. Di dalam percakapan itu dia bertanya kepada Rasul Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan 3 kali diulang untuk menunjukkan bahwa dia serius karena dia ingin menyerahkan tanggung jawab yang begitu besar kepada seorang rasul yang mungkin dalam anggapan para murid, termasuk jika pribadi yang sama itu hadir di masa kini. Bisakah kita menyerahkan sebuah tanggung jawab yang besar kepada seseorang yang pernah menyangkalinya? Jangan lupa ketika Rasul Petrus memandang Yesus ketika di pengadilan sebelum ayam berkokok, yang kita jumpai, yang kita temukan di sana adalah rasa penyesalan yang begitu besar dari dirinya. Dan dia keluar dari pengadilan itu atau dari lingkaran itu, dan dia sangat-sangat menyesali bahwa dia tidak membayangkan bahwa apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus itu akan terjadi pada dirinya. Nah, mari kita kembali lagi dalam uraian saya pada pagi ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama berbunyi demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, sampai dengan ayat yang ketiga dari bacaan kita, penulis mengulang kembali fase-fase perjumpaan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa perjumpaan itu bukan hanya sekedar perjumpaan, tetapi perjumpaan itu ingin membuka mata mereka, para muridnya, untuk masuk dalam satu arus gerakan yang akan mereka lakukan sendiri jika Yesus kembali ke surga. Dengan kata lain, bahwa kenaikannya berarti bahwa fase kehadirannya berakhir di bumi ini. Tetapi yang pasti bahwa kebangkitannya menunjukkan bahwa dia hidup. Karena itu catatan dari penulis Lukas menjelaskan bahwa dia hidup, artinya bahwa dia tidak mati, dia benar-benar hidup. Nah, ada transisi di dalam ayat yang keempat. Mari kita perhatikan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Nah, sebagaimana dalam uraian saya sebelumnya, kita tahu bahwa perjumpaan terakhir adalah di sisi Danau Tiberias, atau bagian dari sisi, salah satu sisinya disebut Tiberias. Tetapi danau itu adalah
danau yang begitu besar. Nah, ketika percakapan antara pribadi Yesus sendiri dengan 5 orang yang dicatat namanya, ada Rasul Petrus, ada Rasul Yakobus, ada Rasul Yohanes. Salah satu yang hanya diucapkan atau disebut namanya dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, nama itu pernah muncul, namanya Nathanael. Dia bukan rasul tetapi dia murid. Karena rasul adalah pilihan atau orang-orang yang dipilih dari antara murid yang dimasukkan dalam kelompok 12. Tetapi di Danau Tiberias atau di pinggir danau itu, di wilayah Tiberias itu, nama Nathanael disebut. Rupanya dia salah satu di antara 7 orang yang ada bersama-sama dengan Rasul Petrus menjala ikan. Mereka bekerja sepanjang malam. Jadi kalau kita melihat kembali bahwa peristiwa yang terjadi itu ada di utara, tetapi sekarang Yesus membawa mereka untuk masuk lagi kembali ke Yerusalem, meminta mereka untuk kembali ke sentral di mana berita kabar baik ini akan diberitakan mulai dari Yerusalem. Dengan kata lain bahwa dia tidak akan naik di mana pusat berita itu akan dimulai. Dia bisa saja terangkat di Galilea. Tetapi Galilea bukan tempat yang tepat untuk dia terangkat di sana. Karena dia ingin mulai memberitakan kabar baik ini dari pusat tempat di mana Bait Allah itu ada. Sekali lagi, Tuhan Yesus minta murid-muridnya untuk ke Yerusalem. Karena berita kabar baik ini harus diberitakan dari Yerusalem. Nah, kalau kita memperhatikan ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya ada satu fase penantian, dan fase ini adalah fase di mana mereka harus berada di Yerusalem. Karena kenaikannya adalah hari ke-40 dan mereka harus menunggu pada hari ke-50 adalah peristiwa Pentakosta di mana Allah mencurahkan rohnya sebagai babak baru dengan hadirnya gereja Tuhan di muka bumi ini. Nah, kalau kita perhatikan peristiwa ini sebenarnya adalah peristiwa yang sangat dan sangat menarik, saudara. Mengapa? Karena disinilah dia ingin menegaskan kepada gerejanya atau kepada rasul-rasulnya bahwa inilah awal dari sesuatu yang akan dikerjakan oleh dia. Tetapi untuk itu mereka harus ada di Yerusalem. Dan ayat yang dikutip oleh Tuhan Yesus adalah pernyataan dari Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa dia memang membaptis. Karena baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Nah, saya menegaskan begini, air tidak mengubah apa-apa. Seringkali kita berdebat tentang air, kita berdebat tentang baptisan, tetapi air tidak mengubah apa-apa. Air hanya sebuah tanda deklarasi di mana seorang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi hidupnya. Tetapi ketika seorang membuka hidupnya kepada Yesus, maka rohnya lah yang akan masuk di dalam Anda. Dan roh itulah yang mengubah hidup Anda dari dalam. Sehingga pesona yang dari dalam itu menampilkan pribadi Anda yang baru karena Anda mengalami perubahan status. Nah, ini dalam renungan kita atau pelajaran kita sebelumnya saya jelaskan bahwa ketika Anda percaya, maka yang terjadi adalah perubahan status. Dulu Anda mati, sekarang Anda hidup. Dulu Anda terikat oleh hal-hal yang sia-sia, tetapi sekarang Anda dimerdekakan oleh karena karya yang besar. Itu ada di dalam hidup Anda. Wow, that's amazing, saudara. Ini berkat yang luar biasa. Anda tidak bisa mengubah hidupmu, tetapi Yesus sanggup melakukan sesuatu karena rohnya ada di dalam Anda. Itu sebabnya fase kenaikan adalah fase yang sangat penting, karena dengan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapanya, dia akan memerintah alam jagat raya ini, karena dia sudah menyelesaikan karya yang besar. Nah, Alkitab masih ada di tangan Anda. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Di tengah suasana keheningan setelah dia menjelaskan tentang apa yang akan terjadi di kemudian waktu. Itu sebabnya dia mengutip kembali pernyataan Yohanes Pembaptis. Yohanes membaptis dengan air,
tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, di dalam suasana itu, ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, ya tentu murid-muridnya. Ada juga beberapa orang sekelilingnya. Pertanyaan mereka yang pertama kali diajukan dalam dialog atau dalam percakapan di pagi itu, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, ini sebuah cita-cita, saudara. Mengapa? Karena kerinduan mengembalikan kejayaan masa lalu, tetapi pemerintahan yang dibangun oleh Kristus bukan pemerintahan yang ada di alam semesta ini. Dia akan membangun satu kerajaan baru, kerajaan Allah, di mana dialah raja di atas segala raja. Dia memerintah atas alam semesta ini karena dia adalah penciptanya. Itu sebabnya ketika mereka berbicara tentang kerajaan yang dimaksudnya adalah pemulihan terhadap sebuah pemerintahan, diharapkan bahwa dialah kemungkinan yang akan memimpin di kemudian waktu karena dia sudah membuktikan dirinya bahwa dia menang atas kematian. Tetapi justru Tuhan Yesus menjawabnya berbeda dari apa yang diharapkan oleh para muridnya. Ayat 7, saudara perhatikan di situ. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan bagi Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya jangan berpikir tentang masa lalu, karena kita sekarang berada dalam satu gerak terhadap masa depan. Bahwa dunia ini akan berakhir, dunia ini akan berhenti, dunia ini akan, boleh dikatakan akan kiamat. Dan dia tidak akan lagi bisa berputar sama seperti yang kita sedang alami saat ini. Mengapa? Karena ada satu masa di mana bumi ini akan berhenti. That's the end of the world. Di mana Yesus akan datang yang kedua kali. Tetapi menanti fase itu, menanti masa itu, dia akan mencurahkan rohnya. Dan roh itu turun. Kalau jika masa lalu hanya para pemimpin, para imam yang didiami oleh roh Allah, para nabi yang didiami oleh roh Allah. Tetapi sekarang dia mencurahkan rohnya. Mengapa? Karena sekarang dia mencurahkan dan akan mendiami setiap orang percaya. Berbeda, saudara. Ada satu fase di mana perubahan itu akan terjadi dan kita melihat sendiri. Anda berubah bukan karena Anda mengusahakan perubahan itu, tetapi karena ada pribadi yang besar yang tinggal di dalam hidup Anda sendiri. Itulah jawaban Yesus. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya tidak membayangkan ketika Tuhan Yesus menjelaskan ini kepada murid-muridnya. Yang mereka lihat adalah ujung bumi, adalah mungkin pemerintahan Romawi yang sedang menjajah mereka. Itulah ujung bumi. Tetapi ujung bumi bukanlah berakhir di situ. Ujung bumi masih ada bangsa-bangsa, ada suku-suku bangsa lainnya. Termasuk para leluhur kita di negeri ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 49. Ada satu penegasan yang begitu kuat dari Tuhan Yesus sendiri. Dia minta kepada para muridnya untuk menunggu sampai Bapa mencurahkan rohnya dari tempat yang tinggi. That's amazing, saudara. Tahukah Anda bahwa signifikansi dari kenaikan Kristus, ada 4 hal yang saya ingin bagi dengan Anda sebelum kita akan berdoa pada pagi ini. Yang pertama adalah mengakhiri pelayanan Kristus di dunia, dan hal ini menandai akhir dari periode pembatasan diri pribadinya selama hari-hari perjalanannya di dunia. Dengan dia naik terangkat ke sorga, maka para muridnya sekarang memandang dia. Tetapi dia sudah memberitahukan kepada mereka bahwa merekalah yang akan memberitakan tentang pribadinya, tentang karya yang sudah dikerjakan oleh dia. Sebagai berita besar bagi manusia, bahwa kematiannya dan kebangkitannya membebaskan Anda dari belenggu yang sangat menakutkan bagi seorang manusia, adalah hukuman kekal.
Nah, yang kedua adalah ia mengakhiri perendahan dirinya. Kemuliaannya tidak lagi ditutupi setelah kenaikannya, karena Kristus sekarang ditinggikan dan bertakhta di sorga. Oh, that's amazing, saudara. Apa yang kita saksikan di sini, bahwa dengan dia kembali kepada posisi sebelumnya, dialah yang akan memerintah. Kemuliaan hanya bagi dia, dan tidak ada satupun pribadi yang patut kita muliakan dan tinggikan, karena hanya dialah yang patut kita muliakan. Dan yang ketiga adalah, hal ini menandai masuknya pertama kali tubuh kebangkitannya ke sorga. Artinya ketika dia mengambil tubuh manusia, Roh Allah menaruh benih itu pada rahim seorang darah, melahirkan pribadi yang agung dan besar ini, bergerak di atas bumi ini. Dia mati sebagaimana manusia, karena masalah dosa adalah masalah manusia. Dan ini memang sangat sulit dimengerti oleh manusia. Mengapa? Karena kita memandang manusia sebagai manusia, tetapi pribadi dia bukan manusia, walaupun dia mengambil pribadi manusia. Nah, bagaimana pribadi manusia atau pribadi yang besar itu kalau tidak hadir sebagai manusia dan membicarakan kepada manusia tentang jalan keselamatan. Dan jalan keselamatan itu berakhir setelah dia mati dan bangkit, karena semuanya sudah selesai. Kata terakhir yang diucapkan oleh Yesus sebelum dia menyerahkan rohnya kepada Bapanya, dia sebutkan tete lestai, artinya sudah selesai. That's enough. Artinya segala dosa apapun yang kau alami atau kau lakukan, Allah sudah mengampunimu, karena pengorbanan Kristus cukup untuk menebus Anda. Sebagai wakil dari umat manusia dalam tubuh kebangkitannya, tubuh itu yang telah dimuliakan adalah pengantara bagi Anda dan saya. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, dialah advokat, dialah pengantara buat semua manusia. Whatever you believe or not, saudara percaya atau tidak, itu nggak penting. Yang penting adalah kita tahu hal yang keempat, yang unik dari kenaikannya. Dengan dia naik ke surga, kembali kepada posisinya sebelum dia mengambil wujud manusia, maka memungkinkan turunnya Roh Kudus. Karena kenaikan Kristus harus terjadi supaya dia dapat mengutus Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang memulihkan Anda. Roh Kudus adalah roh yang memeteraikan di dalam diri Anda, di mana Anda tahu bahwa Anda mengalami pengampunan. Ini bukan olah rasa, saudara. Karena kepastian itu bukan sesuatu yang saya rasa, tetapi kepastian adalah sesuatu yang meneguhkan saya, karena saya diteguhkan oleh pernyataan pribadi yang besar itu sekarang ada di dalam Anda. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saya tidak membayangkan bahwa bagaimana para murid melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Ada dua peristiwa besar. Yang pertama, mereka saksikan ketika dia disalibkan. Mereka sendiri yang membawa tubuh atau jenazah mayat ini dimasukkan dalam kubur. Mereka membalurnya dengan rempah-rempah. Tetapi hari yang ketiga mereka terkejut, karena apa yang diperkatakan olehnya benar, bahwa dia bangkit. Dia bergerak di alam semesta ini. Dan sampai fase yang ke-40 hari, dia memperlihatkan bahwa dia betul adalah pribadi sebagaimana dia mengajarnya. Karena dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Hanya pribadi besar inilah yang terangkat, yang terlihat oleh mereka. Tetapi mereka harus tunggu sampai hari ke-50. Barulah Roh Kudus itu turun. Tapi minggu depan kita akan belajar tentang Roh Kudus tentunya. Apa Roh Kudus itu? Nah, pagi ini kita belajar tentang kenaikan. Ada 4 hal yang kita belajar pada pagi ini. Dan kita berterima kasih dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Dia. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bangga dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Dia. Anda tidak bisa menebus dosamu sendiri. Hanya Yesus yang bisa melakukannya. Karena Dia pribadi Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Mungkin konsep ini sulit dimengerti, tetapi percayalah,
Anda bisa akan menangkap apa yang dikerjakan oleh Dia jika Anda menyerahkan hidupmu kepada Yesus. Mari kita berdoa. Jika Anda terikat oleh banyak hal yang mengikat dirimu, membutakan dirimu, izinkan Roh Yesus untuk menjamah hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kenaikan-Mu merupakan babak awal dari peristiwa besar yang akan terjadi di alam semesta ini, di mana Roh-Mu sendiri Engkau curahkan mendiami setiap orang percaya. Kami berterima kasih untuk pengorbanan yang Engkau sudah kerjakan. Dengan demikian kami bisa memandang hari esok tanpa ragu, karena kami memiliki kepastian. Terima kasih untuk karya yang besar. Terima kasih untuk pengampunan. Terima kasih Engkau memamerkan atau memperlihatkan kemuliaan-Mu di hadapan murid-murid yang lain. Itu sebabnya mereka termotivasi untuk memberitakan bahwa Engkau satu-satunya pribadi yang besar di alam semesta ini. Tidak ada yang lain. Berkati kami yang mendengar pada pagi ini, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pelajaran kita berhenti sampai di sini. Kita akan belajar lagi berikutnya tentang apakah itu Roh Kudus sendiri. Saya percaya Anda akan diberkati dalam pelajaran kita yang berikut ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, sampai jumpa. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pak Yopi, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Tentu apa yang Kristus kerjakan itu jadi paket lengkap ya. Bukan hanya sesuatu di mana Dia hadir secara fisik, pernah hadir secara fisik, tetapi saat ini kita tahu bahwa apapun yang Dia kerjakan itu sesuatu yang akan membuat kita akan terus menjadi hidup dan ingat akan apa yang Dia kerjakan bagi kita. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Minta tolong Mei, boleh tolong berdoa. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia, untuk kemurahan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang tadi disampaikan oleh hamba-Mu Pak Pendeta Yopi. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, kesehariannya Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai bersama dengan Ibu Yani. Engkau memberkati kehidupan Pak Yopi dan Bu Yani, kesehatan mereka juga Engkau terus berkati. Engkau berikan sukacita surga dalam hari-hari yang dijalani Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi, dan yang mungkin belum dapat memberi di hari ini, biar kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami hari demi hari. Dan biarlah apa yang kami persembahkan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, boleh dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan,
di belakang, salib di depan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Pujian ini pujiannya lama banget kayaknya ya. Waktu saya masih kecil pujian ini udah ada. Tapi benar pujian ini sepertinya sederhana. Kemarin Mei bilang ya, tanya, Mbak, ini lagunya lagu yang lama atau lagu yang baru? Lagu lama ya. Karena saya mengingat kembali bagaimana sederhana tetapi luar biasa gitu. Dan memang betul tidak pernah terpikir sama sekali dalam hidup saya itu untuk berubah berubah setia, berubah Tuhan. Saya nggak mau ingkar karena ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman. Silahkan yang akan menyampaikan pengumuman. Ya, salam Bapak Ibu. Terima kasih untuk doa-doanya. Sebetulnya saya bisa ke gereja dengan dipaksa, tetapi saya takut dampaknya nanti lebih panjang. Jadi saya tahan diri di rumah saja selama 2 minggu. Jadi kerja ya tetap kerja, tapi tidak banyak bergerak. Ya, terima kasih karena selalu didukung. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Ya, betapa pentingnya sebetulnya Roh Kudus bagi kita ya. Kita sudah didiami oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menolong kita. Terima kasih untuk Pak Yopi, untuk firman Tuhan. Tadi lagu yang dinaikkan oleh Ibu Ade itu kan kisah nyata sebetulnya ya. Bahwa ada satu keluarga di India dibunuh satu-satu. Lalu dia, ya inilah lagunya yang dia ciptakan itu. Jadi itu kisah nyata. Jadi itu seorang yang berjuang dalam iman. Lalu kesaksian mereka itu akhirnya membuat bertobat satu provinsi, hampir satu provinsi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat India bagian timur laut itu, kalau saya tidak salah Nagaland apa segala macam itu kan mayoritasnya Kristen. Ya, itu kisahnya itu di daerah itu. Ya, terima kasih untuk semua. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ini sudah tadi ya, saya bacanya juga agak kesulitan. Yang jelas pasti itu benar. Itu saja ya. Intinya cuma sebagai bentuk pertanggungjawaban Ibu Olsia ya cantumkan itu ya. Terima kasih Bu karena selalu setia untuk mencatat dan melaporkan. Di persembahan kita minggu lalu Bapak Ibu bisa perhatikan semua ya. Totalnya Rp1.215.000. Terima kasih untuk persembahannya. Kita teruskan. Tadi apa? Ada beda. Yang tanggal 12 April kan mati lampu Pak di sini. Oh. Ya, ini yang itu yang minggu lalunya ini yang minggu lalu ya. Ya, mati lampu betul. Saya juga kaget. Kok jadi nggak bisa apa-apa nih gitu ya. Saya nggak tahu mati lampu. Ya, terima kasih ya untuk persembahan yang juga ya minggu lalu ya. Tuhan memberkati. Yang berulang tahun pada bulan April ada Kaleb ya tanggal 14 April. Ya, Tuhan memberkati. Lanjut 29 April ulang tahun pernikahan Pak Yopi dengan Ibu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tadi sudah 50 berapa tadi? 54 ya. Ya, lebih tua saya sedikit. Tapi umur. Ya, selamat ulang tahun pernikahan Pak Yopi, juga untuk Kaleb ya. Selamat ulang tahun usia ya. Lanjutkan. Bapak Ibu yang bertugas minggu depan, ya Bapak Ibu bisa perhatikan ya semuanya hadir. Ya, enggak juga ya, ada Haga, Arya tidak hadir, nanti bisa dikonfirmasi ya Pak Alek juga. Teruskan Bapak Ibu. Ya, seperti biasa masih tetap Radio Cepi, khotbah Pak Yopi pada pukul 7 setiap hari Senin ya, 7 pagi. Lanjut
Ini menjadi topik doa kita. Saya lihat di medsos Pak Andre meninggal ya. Nah, saya lihat di itu. Ya kita doakan, usia 53 kalau saya tidak salah. Ya, anak-anak belum menikah semua, ibu juga pasti shock. Jadi saya berdoa untuk itu ya. Kita doakan juga, pasti mereka sangat berduka, tergoncang. Apalagi ada yang lain yang kita mau doakan? Gimana perkembangan pemulihan dari Michael? Ada kabar? Tidak ada ya? Ya saya juga tidak lihat lagi perkembangannya, belum tahu. Kita doakan teruslah. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu bisa beribadah dengan cara yang sangat sederhana dan berbeda, tetapi tidak mengurangi hati kami untuk Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk apa yang bisa kami lakukan dan atas pekerjaanmu di pagi dan siang hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, mengingatkan kami kembali akan tercurahnya Roh Kudus dan Roh yang sekarang sudah berdiam di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Agar Roh Kudus itulah yang terus akan menolong kami. Terima kasih untuk Pak Yopi yang terus berupaya untuk mendukung kami dalam ibadah kami. Tuhan kiranya terus tolong dalam keterbatasan dia dengan ibu, agar Engkau bantu mereka terus menerus dan bahkan bantu seluruh anggota keluarga dan bahkan setiap keturunan yang Tuhan izinkan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Beberapa waktu lalu bahan bakar ada yang naik dan harga-harga juga ada naik. Kami tentu sangat berharap kepada Tuhan untuk kondisi bangsa kami pada waktu ini, agar masyarakat yang mengalami pergumulan-pergumulan ekonomi, kiranya Tuhan ada solusi bagi saudara-saudara kami atas pergumulan ekonomi yang ada, tapi juga supaya tidak kemudian ada solusi yang negatif yang bisa mengganggu ketentraman orang lain. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu supaya ada kreativitas dari setiap anak-anak bangsa untuk melakukan sesuatu sehingga bisa menanggung beban ekonomi yang ada. Kami juga berdoa kepada-Mu untuk seluruh jemaat-Mu, mungkin juga mengalami hal yang sama. Kami mohon supaya Engkau bukakan pintu-pintu berkat, berikan ide-ide apa yang harus dilakukan, dan harus bagaimana untuk menyikapi kondisi-kondisi ekonomi yang tidak menentu. Demikian juga dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas semua. Tolong pemimpin kami supaya pemimpin kami bijak dalam mengambil keputusan. Dan kami juga doakan Tuhan supaya setiap keputusan yang diambil itu betul-betul pro rakyat, yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang bisa membebani masalah masyarakat. Kami juga berdoa untuk perang yang belum usai di Timur Tengah, dan itu berdampak bagi ekonomi negeri ini dan bahkan beberapa negara lain di luar sana. Kami berdoa Tuhan supaya kiranya masalah ini bisa cepat selesai. Walaupun Engkau mengatakan dan sudah menubuatkan bahwa perang itu akan terjadi mendekati kedatangan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami juga tetap berharap kepadamu, supaya di tengah-tengah kondisi apapun kami bisa memandang kepada Tuhan, bahwa janji Tuhan akan digenapi, bahkan penggenapan itu akan bisa kami alami sendiri dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, baik secara keluarga, begitu juga di dalam sebuah negara. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, supaya kami tidak perlu terkejut dengan peristiwa-peristiwa hal seperti ini. Karena kami tahu bahwa hal itu akan terjadi walaupun kami tidak setuju dengan berbagai yang sudah terjadi ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu Bapa supaya Engkau terus menolong saudara-saudara kami korban bencana yang belum pulih total, baik itu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Kami doakan Tuhan, dan bahkan banyak daerah-daerah lain mungkin banjirnya tidak sebesar di tempat itu, tetapi tetap saja mengganggu ekonomi warga. Karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kaleb yang berulang tahun. Terima kasih untuk penyertaan-Mu atas dirinya. Biarlah kiranya Tuhan terus menolong dan menopang dan mengarahkan, menuntun dia. Engkau yang pimpin, Engkau yang dukung. Dan juga terima kasih untuk ulang tahun pernikahan Ibu dan Pak Yopi dan Ibu. Terima kasih, Tuhan kiranya memberkati terus menerus. Kami juga berdoa kepada-Mu Bapa untuk keluarga Pak alumni Pak Andre yang sedang berduka pada waktu ini. Tuhan kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan kepada mereka,
Angkatlah hati mereka. Mungkin saat ini saat-saat sulit untuk berpikir, saat-saat sulit untuk menerima, dan kiranya Tuhan menolong. Kami sangat berharap kuasa-Mu bekerja, karena Engkaulah satu-satunya yang sanggup untuk menolong mereka, untuk melewati semua masa sukar, masa ketidakpastian yang sedang mereka hadapi, khususnya barangkali ibu, mengingat anak-anak juga belum semuanya menikah. Kami doakan supaya Tuhan memberkati. Bapa, kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau yang menolong Michael. Kami tidak tahu kondisinya saat ini, tapi anak ini sudah kami gumuli sejak dulu. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya membantu, supaya kesehatannya bisa semakin baik lagi. Kami serahkan keluarga ini juga supaya terus sabar untuk menghadapi situasi ini. Bapa, kami juga berdoa kepadamu untuk pemulihan Ibu Sela, supaya Engkau tolong, Engkau campur tangan bekas operasi supaya bisa segera pulih kimiawi tubuh dan juga kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan suasana yang berubah. Tolonglah mereka dan tolong anak ini supaya dia juga bertumbuh dalam keadaan baik. Karena cuaca juga kadang Tuhan mungkin sinar matahari kurang, tapi kiranya Tuhan yang menolong. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa kepada Tuhan supaya Engkau yang terus memberkati pelayanan kami, dan apa yang di-upload di YouTube supaya semakin banyak orang yang menontonnya. Mohon Tuhan campur tangan, mohon Tuhan membantu. Juga kami doakan agar Engkau yang memberkati, Engkau yang terus menolong kesehatan Pak Alek dan juga kesehatan Ibu Olsia. Kami doakan supaya Tuhan juga menolong memberkati pemulihan kesehatan mereka dan termasuk hamba-Mu ini. Dan juga rencana kembali ke Kuningan supaya Tuhan juga pimpin sehingga hamba-Mu bisa melaksanakan amanat agung-Mu. Dan bahkan di sela-sela itu, di waktu-waktu yang ada supaya terus Engkau pimpin, berikan semangat dan terus melaksanakan amanat agung Tuhan itu sendiri. Terima kasih ya Bapa, kami juga doakan supaya Engkau memberkati pemilik tempat ini dan orang-orang yang berusaha serta pengelolanya, agar mereka juga bisa menikmati berkat-berkat dari Tuhan, dan juga setiap gereja yang ada di sini supaya Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Bapa, kami terus doakan untuk Leo juga, lindungi sertailah dia, pimpin dan tuntunlah dia terus-menerus. Kiranya Tuhan campur tangan atas diri dan hidupnya, jagai dia, bentengi dia, dan biarlah dia mencari-Mu, dan dia bisa bersuka cita bersama-sama dengan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk anak-anak kami, Kau berkati anak-anak kami, supaya anak-anak kami tidak salah dalam mengambil keputusan setiap kali mereka bergaul di luar sana maupun lewat media sosial. Tolonglah supaya mereka tetap terjaga, dan anak-anak kami supaya punya komitmen yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan bagi mereka yang belum bertemu jodoh, Tuhan kiranya tolong supaya bertemu dengan jodohnya. Yang belum bekerja supaya mendapatkan pekerjaannya. Anak-anak kami yang masih sekolah supaya mereka cerdas dan semakin bertanggung jawab atas pendidikan dan masa depan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya kepadamu, doa-doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan tiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan imanmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Dia. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu dan seluruh keturunanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah kau siang dan malam, diberkatilah tanpa henti dengan berkat-berkat pemeliharaan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan,
dan juga dorongan motivasi yang datang dari Roh Kudus untuk menghadapi dunia yang tidak pasti ini. Biarlah berkat-berkat-Nya yang akan meyakinkan saudara bahwa saudara tidak akan pernah ditinggalkan, saudara akan dipelihara, saudara akan dituntun dengan sepenuhnya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali, mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pujian sebab Kau besar, biarkan ini boleh mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, tiada seperti Engkau. Ini kami, ini hati kami, ini pikiran kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Amin. Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Selamat Pak hari Yopi, Minggu. Ibu Yani. Selamat hari Minggu. Ya, terima kasih. Selamat hari Minggu. Ya. Ya. Tuhan berkati. Berkati. Ibu Yani, terima kasih ya, sudah diterima. Ya. Selamat hari Minggu, aku padamu. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Ya. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.